Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya baik? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan adik-adik. Semua itu karena Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan hari ini, kita mau datang, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati kita semua untuk hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita bersyukur, kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Angkat tangannya, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kami tetap sehat dan kuat. Dan hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kuduskan kami, urapi kami, sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu ibadah kami, bahkan mengganggu kami semua, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan hari ini. Oleh karena itu, mari kita nyanyi pujian kita, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Mari kita nyanyi pujian ini, ikuti gerakannya ya. Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah
kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita dan tanda kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik persiapkan persembahannya, kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi persembahan kami. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan terlebih lagi untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan, pelayanan orang tua kami, dibuat Tuhan semakin berhasil dan beruntung. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu setiap harinya. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kakak kami juga yang akan bercerita, Tuhan urapi. Sehingga semua yang disampaikan itu berasal dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 12-35. Suatu hari di tanah Negeb, terjadilah kelaparan, tidak ada makanan. Lalu Tuhan memerintahkan Ishak tinggal di tanah Gerar sebagai orang asing. Tuhan berkata akan memberkati Ishak dan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit. Ishak pun menabur di Gerar dan mendapat hasil panen 100 kali lipat dan menjadi orang sangat kaya. Tetapi, Abimelek raja Filistin menjadi iri hati lalu mengusir Ishak dan rombongannya. Ishak pun pergi ke lembah Gerar membawa kambing, domba dan lembu sapi yang banyak jumlahnya. Ishak menemukan banyak sumur tertutup tanah milik ayahnya dahulu yang sudah tidak terpakai. Ketika para hamba Ishak itu menggali sumur itu, tiba-tiba keluarlah airnya sangat banyak.
karena sumur itu bisa keluar airnya, para gembala Gerar mengusir gembala Ishak. Ishak dan para gembalanya pun mengalah dan menyerahkan sumur itu kepada gembala Gerar. Ishak pun pergi lagi mencari sumur lain, dan gembala Gerar merebutnya juga. Abimelek tahu Ishak disertai Tuhan, karena itu memohon agar Ishak jangan balas dendam. Ishak dan Abimelek raja Filistin itu membuat perjanjian untuk saling damai. Ishak bertambah kaya lalu mendapatkan sumur baru dan menetap di kota Bersheba. Adik-adik, Tuhan kita dikenal sebagai sumber damai sejahtera. Ya, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang cipta damai, adik-adik. Demikian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita menjadi orang-orang yang hidup damai dengan semua orang, seperti yang dilakukan oleh Ishak, adik-adik. Ketika Raja Abimelek mengusir dia, adik-adik, wah, Ishak ini tidak marah ataupun mau berkelahi, mau bertengkar dengan Raja Abimelek, adik-adik. Tidak, tetapi dia mengikuti apa yang disuruh oleh Raja Abimelek. Ya, waktu itu juga adik-adik, ketika Ishak ini sudah keluar dari negeri itu, wah, dia menemukan sumur, adik-adik. Yang awalnya sumur itu kering, tetapi karena Ishak ini diberkati oleh Tuhan, maka sumur itu mengeluarkan air yang sangat-sangat banyak. Dan ketika diketahui oleh Raja Abimelek ini juga bersama dengan orang-orang Filistin berusaha untuk merampas sumur itu, adik-adik. Apakah Ishak marah? Tidak, adik-adik. Mengapa? Karena Ishak adalah orang yang cinta damai. Ishak adalah orang yang mengalah karena dia tahu bahwa hidupnya adalah diberkati oleh Tuhan. Akhirnya dia mencari tempat yang baru, dan tempat yang baru itu pun, adik-adik, diberkati. Sumur yang dia dapatkan pun yang dulunya kering dan kembali menghasilkan air yang sangat-sangat banyak. Ketika diketahui oleh Raja Abimelek ini kembali merampas sumur itu, adik-adik. Apakah Ishak marah? Kembali, Ishak tidak marah, adik-adik. Dan pada akhirnya, adik-adik, Raja Abimelek ini datang untuk mencari Ishak. Dan ketika dia berjumpa dengan Ishak, adik-adik, wah, Ishak ini kaget. Mengapa Raja Abimelek ini datang menjumpai dia? Wah, pikirnya Ishak ini, pasti Raja Abimelek ini mau merampas lagi sumur ini. Pasti Raja Abimelek ini mau marah-marah lagi sama dia. Tapi ternyata, adik-adik, tidak, adik-adik. Akhirnya Raja Abimelek datang menjumpai Ishak untuk membuat sebuah perjanjian persahabatan. Akhirnya mereka kembali hidup damai bersama. Mengapa, adik-adik? Karena Ishak menunjukkan sikap damainya. Ishak menunjukkan sikap mengalahnya, adik-adik. Dan dia mau memberi maaf kepada Raja Abimelek dan orang-orang Filistin. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ketika adik-adik sedang bermain dengan saudara, dan ketika saudaranya ini mau mengambil barangnya, apakah adik-adik marah? Apakah adik-adik tidak boleh? Barangku itu, saling berebut, adik-adik. Atau adik-adik mengalah, oh ya dek, gak apa-apa, pakai dulu, setelah itu nanti kakak ya, kakak lagi yang pakai ya, kita gantian. Ya, itu adalah sikap anak Tuhan, adik-adik, yang mau mengalah. Mengapa? Karena dia adalah anak yang cinta damai, tidak mau bertengkar karena berebut mainan. Ya, dia mau menjadi kakak yang baik, dia mau menjadi adik yang baik, karena dia mau membawa damai. Demikian pun dalam hidup setiap hari kita. Ketika ada teman-teman kita yang
nakal atau yang bersikap tidak baik kepada kita, dan kita sebagai anak Tuhan harus memberi maaf kepada dia. Ataupun ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus berani untuk meminta maaf. Adik-adik, maafkan saya ya, tadi saya tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Nah, itu adalah sikap anak Tuhan. Bukan Teja tidak mau, saya tidak mau minta maaf sama dia. Dia kan yang salah duluan, dia kan yang pukul saya duluan, saya tidak mau. Adik-adik, itu adalah sikap bukan anak Tuhan, karena dia menyimpan dendam di hatinya. Apakah itu cinta damai? Tidak, adik-adik. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk menjadi anak-anak yang cinta damai, hidup damai dengan semua orang, bukan bertengkar, bukan suka berkelahi, bukan mau menunjukkan kehebatan yang ayo sini, saya lawan kamu. Tidak, adik-adik. Tapi marilah kita belajar seperti Ishak yang cinta damai, sebab Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera, dan Dia ingin agar kita juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu hidup damai dengan banyak orang. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 13b. 1 Tesalonika 5 ayat 13. Damai seorang dengan yang lain. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hatinya, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita berlutut dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk menjadi orang-orang yang suka membawa damai. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang yang cinta damai Tuhan, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan menyembah-Mu. Mari urapi dan kuduskan kami, dan tolong kami agar menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita berlutut yang baik, kita menyembah Tuhan dan kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, mari sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersama dan kita akan tutup ibadah kita. Dan sebelumnya kita nyanyi satu pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami percaya apa yang sudah boleh kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada kekurangan kami, Tuhan ampuni kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kami semuanya telah diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada anak-anak kami. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan setiap harinya, Engkau Allah yang mencukupkan dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Bahkan dimanapun mereka berada, kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan anak-anak kami. Bahkan dalam pendidikan mereka, Tuhan buat semakin berhasil dan beruntung. Bahkan ketika mereka belajar di rumah, Tuhan tetap tolong supaya ada semangat untuk belajar dan mengikuti semua pembelajaran dari guru-guru dengan baik, menyelesaikan semua tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Dan kami percaya hikmat, akal budi, kecerdasan daripada Tuhan dikaruniakan bagi anak-anak kami, sehingga mereka berhasil. Dan kami yakin apapun yang menjadi masa depan mereka, Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bahkan berkati kedua orang tua mereka, papa dan mama mereka juga dalam pergumulan-pergumulan mereka. Apapun yang sementara digumuli oleh kedua orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi sumber jawaban dan berikan jalan keluar. Biar di tengah masalah yang sedang dihadapi oleh rumah tangga, keluarga, anak-anak kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu Engkau ulurkan dan mereka senantiasa merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Pekerjaan orang tua mereka diberkati, pelayanan orang tua mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa, negara, dan kota kami, bangsa Indonesia, kota Makassar yang kami cintai. Kami percaya bahwa mata Tuhan juga tertuju atas bangsa dan kota kami, memberkati pemerintahan yang ada, memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, semakin dipakai Tuhan lebih lagi hikmat dan kekuatan daripada-Mu. Bahkan semua pemerintahan yang ada juga semakin diberkati Tuhan. Dan kami yakin apapun yang terjadi atas bangsa kami percaya Tuhan, Engkau terus campur tangan dan Kau juga menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, dan juga menjadi bangsa yang bisa memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Bahkan apa yang sedang terjadi pergumulan bangsa kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus semuanya boleh mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, penyertaan perlindungan Tuhan terus sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami tutup ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik buat hari ini. Adik-adik, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di setiap ibadah kita Tuhan hadir dan juga Tuhan sudah memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.